Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan unsur-unsur tata letak pada sebuah desain grafis. Ini merupakan materi pertama yang harus dipelajari pada saat kamu ingin mempelajari desain grafis. Tata letak dalam desain. Tata letak atau layout dalam sebuah desain berhubungan dengan proses penempatan objek-objek dalam desain. Ada 7 unsur tata letak yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah garis, yang kedua adalah ilustrasi, yang ketiga adalah tipografi, yang keempat warna, yang kelima gelap terang, keenam tekstur, dan yang terakhir adalah atau yang ketujuh adalah ruang. Mari kita mulai dengan membahas garis. Garis merupakan rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Dalam desain grafis, garis dibedakan menjadi beberapa kategori. Dicontohkan ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, melengkung, garis bersilangan, garis sejajar, zigzag, spiral, dan lainnya. Unsur yang kedua yaitu ilustrasi. Ilustrasi selalu berkaitan erat dengan objek visual, bertujuan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Jadi manfaat dari unsur ilustrasi adalah memberikan informasi dalam bentuk gambar atau visual. Sebagai contoh, terkadang kita melihat hasil desain grafis berupa hanya gambar saja, tidak ada teks, hanya berupa objek-objek, tapi kita dapat mengartikan gambar tersebut. Ada maknanya, seperti di contoh, ada 2 orang menggunakan masker. Oh, berarti ini himbauan untuk menggunakan masker pada saat pandemi corona. Contohnya seperti itu. Kemudian unsur yang ketiga adalah unsur tipografi, yaitu suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf. Melibatkan pengaturan huruf seperti jenis, ukuran, kerning atau jarak antar 2 huruf, kemudian tracking, jarak antar huruf yang berdekatan, kemudian leading. Nah, berbeda dengan unsur ilustrasi, jika unsur tipografi ini, isi dari hasil desainnya biasanya lebih banyak ke arah huruf atau teks. Unsur yang keempat adalah unsur warna. Unsur warna adalah unsur yang memberikan dampak psikologis, sugesti, dan suasana bagi pengguna. Sebagai contoh, ketika kita dihadapkan pada warna kuning, memiliki unsur psikologis atau sugesti kebahagiaan atau keceriaan, suasana yang bahagia. Kemudian warna merah memberikan suasana yang semangat, membara. Nah, kemudian ada warna hijau yang memberikan sugesti atau suasana alam, dan lain sebagainya. Unsur yang kelima adalah unsur gelap terang. Unsur ini berfungsi untuk menampilkan kedalaman atau memberikan efek 3 dimensi dan memperjelas kontras antar objek. Mudahnya, unsur gelap terang itu memberikan perbedaan antar objek. Oh, yang belakang itu background-nya, yang depan itu objeknya. Kemudian, unsur yang keenam yaitu unsur tekstur, yaitu unsur yang berfungsi untuk menampilkan sifat permukaan, menguatkan karakter pada suatu bidang sehingga lebih artistik. Sebagai contoh, jika kamu melihat pada gambar, ada gambar susunan batu bata pada sebuah hasil desain, di situ memberikan sifat permukaan kasar. Atau gambar daun, kita bisa hanya dengan melihat saja kita bisa merasakan bagaimana sifat permukaan dari daun tersebut. Kemudian yang terakhir adalah unsur ruang, yaitu unsur yang mengatur jarak antar objek sehingga menciptakan efek estetika pada desain. Unsur ini seringkali
digunakan untuk menata objek-objek pada hasil desain grafis agar terbaca jelas atau agar dapat dilihat gambar-gambarnya. Itu merupakan unsur atau fungsi dari unsur ruang. Nah, itulah ketujuh unsur-unsur tata letak yang mungkin dapat kalian explore lagi dengan browsing atau mencari ke sumber-sumber informasi lainnya. Kemudian, mari kita coba review apa yang telah kita pelajari tadi dengan memperhatikan poster berikut. Perhatikan poster yang sedang ditampilkan. Lakukanlah kegiatan berikut. Buatlah resume atas kegiatan belajar hari ini yang terdiri dari 1. Unsur-unsur tata letak desain grafis. Yang kedua, sebutkan dan tunjukkan unsur-unsur desain grafis yang kamu temukan pada poster di samping dengan memberi tanda panah dan keterangan. Sebelum itu, untuk yang nomor 2, kamu gambar terlebih dahulu sketsa posternya pada buku. Silahkan kamu ikuti instruksi dari pembimbing atau guru pengampu. Terima kasih.